Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Dan kali ini kita sudah masuk ke seri pembelajaran administrasi jaringan menggunakan mikrotik nih. Nah teman-teman, mikrotik sendiri itu apa sih? Oke, jadi mikrotik adalah sebuah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola atau mengoperasikan jaringan komputer nih. Nah, langkah awal untuk pembelajaran mikrotik ini kita mulai dari yang mikrotik MTCNA terlebih dahulu teman-teman, atau yang disebut sebagai mikrotik Certified Network Associate. Kemudian nanti di video yang selanjutnya, lab yang akan kita gunakan itu adalah Pinet Lab. Seperti ini, kalian bisa lihat sendiri contoh gambarannya. Nah teman-teman, pengertian dari Pinet Lab sendiri itu adalah platform yang digunakan untuk melakukan simulasi jaringan komputer. Jadi nanti kita akan membuat simulasi jaringan komputer di dalam Pinet Lab ini teman-teman. Oke, jadi topik kali ini yang pertama kita akan mulai pendahuluan. Terus kita akan mempelajari apa itu mikrotik. Terus kita juga belajar timeline untuk belajar mikrotik. Terus program sertifikasi mikrotik. Dan terakhir ada terkait dengan ujian MTCNA. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang apa itu mikrotik. Oke, jadi mikrotik adalah sebuah vendor perusahaan teman-teman. Nah, vendor itu semacam penyedia atau pihak yang menyediakan layanan barang dan jasa. Oke, jadi mikrotik adalah sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan jaringan seperti wireless access point, switch, router, dan lain-lain. Nah, teman-teman, mikrotik sendiri itu dapat berbentuk software maupun hardware. Kalau bentuk software ini dia berbentuk OS atau operating system. Nah, OS ini biasa kita sebut sebagai RO. Kemudian kalau bentuk hardware, dia berbentuk perangkat keras seperti namanya, yaitu hardware. Terus perangkat keras ini biasa disebut dengan router port atau bisa disingkat RP. Contohnya itu seperti rel, switch, router port 941 dan lain-lain teman-teman. Nah, mikrotik itu awal mula didirikan itu di Riga, Latvia, Eropa Utara teman-teman. Dan untuk moto mikrotiknya dikenal dengan istilah routing the world. Nah, istilah ini memiliki makna untuk menghubungkan dunia teman-teman. Kemudian untuk website resmi dari mikrotiknya itu yaitu namanya mikrotik.com. Kalian bisa search di Google Chrome atau platform-platform yang lainnya. Oke, kita bisa langsung ketik mikrotik.com. Oke, ini kita sudah di website resmi dari mikrotiknya. Oke, kemudian yang mendirikan mikrotik sendiri itu adalah John Trolley dan Ernest Rickstein pada tahun 1996, dan itu sudah termasuk cukup lama ya teman-teman. Kemudian perkumpulan mikrotik itu sendiri juga biasa kita sebut sebagai mikrotik user meeting atau disingkat sebagai MUM. Nah teman-teman, kalau ingin lihat atau mencari tahu tentang perkumpulan mikrotik ini terdapat di website seperti ini teman-teman, mum.mikrotik.com. Jadi MUM ini dia itu semacam perkumpulan, workshop atau konferensi-konferensi dari orang-orang mikrotik nih, yang tujuannya untuk mengenalkan mikrotik kepada masyarakat umumnya. Nah, di sini saya akan coba ke website mum.mikrotik.com-nya seperti ini, mum.mikrotik.com. Enter. Oke, jadi di website ini teman-teman bisa mencari-cari info tentang MUM nih, atau workshop yang berhubungan dengan mikrotik, seperti kapan workshopnya atau kapan workshop terakhir kalinya nih. Kita coba mengakses di bagian media ini teman-teman. Kemudian kita pilih foto ini. Nah, di sini kita bisa lihat nih dokumentasi terakhir kalinya mengadakan MUM. Jadi terakhir itu
ada di tahun 2020, tepatnya di tempat Guatemala. Selanjutnya ada di Honduras, itu juga pada tahun 2020, dan ada South Africa pada tahun 2020 juga. Oke, di sini juga ada Wikipedia-nya dari Mikrotik juga, yaitu wiki.mikrotik.com. Kita bisa langsung search saja seperti ini, wiki.mikrotik.com. Enter. Nah, jadi websitenya seperti ini, teman-teman. Nah, lalu ada lagi nih, tempat untuk tanya-tanya mengenai Mikrotik itu ada di website forum.mikrotik.com. Enter. Nah, di sini kalian bisa bertanya-tanya mengenai Mikrotik, entah itu tentang konfigurasi atau fitur-fitur di Mikrotiknya. Kalian bisa tanya di forum.mikrotik.com ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk tujuan pembelajarannya, teman-teman. Nah, tadi kan Mikrotik ada yang berbasis hardware atau perangkat keras yang biasanya disebut sebagai router board atau disingkat sebagai RB. Nah, si router board atau RB ini dia nantinya akan menggunakan router OS, teman-teman. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran nantinya itu adalah mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan Mikrotik router OS. Kemudian nanti akan mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada Mikrotik router OS, teman-teman. Terus yang terakhir, kita mengharapkan supaya mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate atau Mikrotik MTCNA. Oke, kita lanjut ke pembelajaran timeline untuk belajar Mikrotik. Nah, jadi Mikrotik pertama kali didirikan itu pada tahun 1996, dan itu sudah cukup lama ya, teman-teman. Kemudian pada tahun 1997 dia pertama kali nih adanya Mikrotik yang berbasis software atau router OS, dan ini dulu diinstalnya di PC ya, teman-teman. Kemudian di tahun 2002 terbitlah perangkat router board yang pertama atau perangkat keras yang pertama. Nah, pada tahun 2006 pula MUM atau perkumpulan atau workshop yang tadi itu pertama dilaksanakan di Pargu, Czech Republic. Kemudian di tahun 2015 diselenggarakannya MUM terbesar di Indonesia, dan itu pesertanya sekitar 2.500 ke atas. Oke, lanjut kita akan bahas tentang program sertifikasi Mikrotik. Nah, teman-teman, di Mikrotik sendiri itu terdapat pembelajaran yang struktur, di mana terdapat sertifikasi atau sertifikat di tiap-tiap jenjangnya. Nah, untuk kita yang pemula atau baru belajar Mikrotik, kita bisa mengambil program yang MTCNA terlebih dahulu, di mana program Mikrotik MTCNA ini sendiri itu membahas tentang apa saja di dalam Mikrotik, seperti fitur-fitur statis secara umum. Tapi jika kita sudah mengikuti program MTCNA dan kita sudah menemukan kita ingin fokus kemana, misal kita ingin fokus ke MTCRE atau yang routing, nah itu kita bisa mengambil program yang MTCRE. Nah, tetapi kembali lagi ke awal mula, jika kita baru atau awalan, kita harus mengambil dulu yang MTCNA seperti di sini tertuliskan sertifikat berjenjang. Kalau belum lulus MTCNA, maka belum bisa ikut ujian level engineer atau level berikutnya. Nah, di sini berarti kan terdapat beberapa kelas ya, teman-teman, di Mikrotiknya. Dan dengan kelas-kelas ini kita bisa mendapatkan sertifikasi dari Mikrotiknya sendiri nih. Untuk masa berlaku sertifikatnya selama 3 tahun ya, teman-teman. Dan setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jadi misal kalau kita sudah mengikuti program MTCNA dan kita sudah mendapat sertifikasinya, terus setelah itu 4 tahun kemudian atau 5 tahun, berapa yang di atasnya 3 tahun, kita ingin mengikuti program MTCRE atau ingin mendapatkan sertifikasi MTCRE, teman-teman. Dan di situ kita harus mengikuti ujian lagi supaya mendapat sertifikasinya kembali.
karena di situ sertifikatnya itu sudah masa berlakunya 3 tahun lebih. Nah, di sini kita bisa melihat secara singkat mengenai Mikrotik Certified Training. Kita bisa melihatnya di website www.mikrotik.com training about. Oke, kita bisa search saja teman-teman, www.mikrotik.com. Kita enter. Nah, disinilah kita bisa melihat program-program sertifikat training. Tapi kembali lagi ke awal mula teman-teman, kita harus mengambil dulu yang program MTCNA. Barulah jika kita sudah menemukan ingin fokus yang apa, kalian bisa lanjut ke program-program atau kelas-kelas yang sesuai dengan fokus kalian masing-masing. Misal jika kalian ingin fokus di routing, kalian bisa mengambil yang MTCRE atau Mikrotik Certified Routing Engineer, di mana MTCRE ini membahas tentang static routing dynamic, routing ISP, VPN, point to point, dan lain-lain. Nah, kemudian jika kalian sudah mendapatkan insight dari MTCRE ini dan kalian ingin lanjut ke program atau kelas-kelas lainnya, teman-teman di sini bisa memilih program atau kelas yang lainnya nih. Misal kalau kalian ingin fokus di security-nya, kalian bisa mengambil program yang MTCSE. Dan jika kalian ingin fokus lagi ke bagian switchingnya, teman-teman bisa ambil yang program MTCSWE, atau di sini kita bisa melihat untuk kepanjangannya. Jadi MTCSWE itu kepanjangannya Mikrotik Certified Switching Engineer. Kemudian di sini juga ada MTC IPv6E, di mana di sini kita akan lebih fokus untuk di bagian IPv6. Di bagian MTC-UME ini kita akan belajar untuk lebih fokus pada manajemen user. Kemudian di MTC-EWE ini kita akan lebih fokus untuk belajar wireless nih, atau wireless yang di indoor atau di dalam, seperti di hotel, bandara, dan lain-lain. Nah, jika kalian ingin fokus ke outdoornya atau bagian luarnya, kalian bisa mengikuti MTCWE. Jadi dia berfokus pada bagian outdoornya atau bagian yang luar, seperti point to point, kemudian jaraknya berapa, dan lain-lain. Atau jika kalian ingin tahu tentang semua program atau kelas ini, teman-teman bisa langsung saja kunjungi ke websitenya Mikrotik. Nah, nanti di sana akan dijabarkan tentang semua program-program yang ada di sini, seperti MTCNA, MTCRE, MTCTCE, dan lain-lain. Nah, di sini kita langsung saja untuk topik yang terakhir, yaitu terkait dengan ujian MTCNA. Nah, pertama-tama untuk mendapatkan sertifikasi, kita kan harus mengikuti ujian ya teman-teman. Nah, untuk mengikuti ujiannya, teman-teman bisa langsung daftar di official web Mikrotiknya sendiri. Kemudian sistemnya itu terdapat offline dan online. Untuk offline-nya, teman-teman itu bisa datang ke program Learning Center. Kemudian di sana kalian akan belajar dengan pakarnya nih. Kemudian kalau secara online itu, jika teman-teman ingin mengambilnya di rumah itu nanti bisa disesuaikan nih. Nah, kalau kalian ingin mengambilnya program sertifikasi Mikrotik, kalian perlu didampingi oleh Mikrotik akademiknya juga. Terus kalau online test juga terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Kemudian kalau sistem penjawabannya itu pilihan ganda ya teman-teman, atau single multiple, true or false. Jadi kita benar-benar harus multiple choice atau single choice. Jadi tidak ada lab dan esainya. Kemudian untuk soalnya itu tes random ya teman-teman, dengan bahasa pengantar yaitu bahasa Inggris. Jadi kalau kalian ingin mengikuti program ujian MTCNA ini, kalian perlu dulu nih menguasai bahasa Inggrisnya. Kemudian di sini terdapat passing grade 60% dan itu adalah KKM-nya teman-teman. Jika kalian nilainya di bawah KKM atau semisal 50 sampai 59, itu kalian bisa dilakukan dengan tes ulang.
atau second change. Kemudian syarat untuk Mikrotik Academy, Mikrotik Konsultan itu misal kalian ingin membuat program sendiri, jadi nilai kalian itu harus minimal 75% untuk di MTCNA atau level MTCNA ya teman-teman. Selain itu kalau level engineer juga nilai kalian harus minimalnya itu 75%. Dan itu adalah nilai minimalnya ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup saja untuk pembahasan singkat mengenai Mikrotik MTCNA untuk video kali ini. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Serampong. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!